Masuk pada bab 1 pendahuluan. Di latar belakang, kalau kita lihat, kesadaran berbangsa dan bernegara ini menunjukkan sikap dan tingkah laku yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa dan selalu mengikatkan dirinya dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsa Indonesia. Karena ini memang sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, melalui apa? Yang pertama, menumbuhkan rasa kesatuan dan persatuan bangsa dan negara yang terdiri dari beberapa suku bangsa yang mendiami banyak pulau dari Sabang sampai Merauke. Jadi, kemajemukan itu diikat dalam konsep wawasan Nusantara. Nah, lalu yang kedua, menumbuhkan rasa memiliki jiwa besar dan patriotisme untuk menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara. Nah, ini didorongnya itu oleh saling tolong-menolong, menciptakan kerukunan beragama dan toleransi dalam menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing, saling menghormati dan menjaga keamanan lingkungan. Lalu yang ketiga adalah memiliki kesadaran atas tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia yang menghormati lambang-lambang negara, menaati peraturan perundang-undangan. Nah, dari berbagai masalah berkaitan dengan kesadaran berbangsa dan bernegara, perhatian dan itu merupakan perhatian dan tanggung jawab kita semua. Dan ini ada amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang intinya adalah menjaga dan memelihara negara kesatuan Republik Indonesia serta kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan. Kalau kita lihat, kesadaran bela negara adalah di mana kita berupaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat yang berdasarkan atas cinta tanah air. Kalau kita pahami, inti dari kesadaran bela negara adalah berupaya mempertahankan berupaya mempertahankan negara dari ancaman untuk kelangsungan hidup masyarakat. Kesadaran bela negara juga dapat menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme di dalam diri masyarakat. Nah, upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Nah, ini pun bentuk keikutsertaan bela negara ini tertuang pada pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Jadi pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 itu pasal 4, tiap warga negara berhak untuk dan wajib mm, ikut serta dalam upaya bela negara dalam mewujudkan pertahanan negara. Nah, dalam melaksanakan tugas jabatan untuk meningkatkan pemahaman dan pengakuan kewarganegaraan, niscaya akan mempercepat terwujudnya birokrasi yang terbebas dari KKN. Nah, ini pemahaman dan penguatan kewarganegaraan perlu ditanamkan prinsip etik multikulturalisme, kesadaran akan adanya perbedaan menuju sikap toleran yang menghargai dan menghormati perbedaan baik pada etnis dan religi. Dan ini merupakan wujud pengamalan sila persatuan Indonesia sebagai sekaligus sebagai bentuk kemampuan menunjukkan kompetensi sosial kultural bagi setiap aparatur sipil negara. Nah, sehingga fungsi dari buku ini sebagai peningkatan pemahaman peserta pelatihan dasar CPNS tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bernegara. Nah, ini disajikan dalam materi terdiri dari pertama, landasan kehidupan berbangsa dan bernegara yang intinya itu membahas wawasan Nusantara dan wawasan kebangsaan.
serta konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Nah, lalu yang kedua, nilai-nilai dasar bela negara yang meliputi pengertian umum, ruang lingkup, nilai dasar bela negara, dan nilai-nilai bela negara. Lalu ketiga, penghormatan terhadap lambang negara dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang membahas tentang hal tersebut. Nah, lalu eh, ini beberapa aspek ya, itu yang menunjukkan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai ketaatan warga negara. Nah, ketika disajikan, pelatihan ini diharapkan mempelajari semua materi dengan seksama dan sungguh-sungguh. Lalu deskripsi singkat, kalau kita lihat ini modul pembelajaran wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara disusun untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan peserta tentang landasan kehidupan berbangsa dan bernegara, nilai dasar bela negara, penghormatan terhadap lambang negara, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan, dan pembinaan kerukunan menjaga persatuan kesatuan bangsa yang disajikan 6 jam ya, 6 pelatihan disampaikan dengan metode pembelajaran orang dewasa. Ya, tentu manfaatnya ini untuk membantu peserta pelatihan memahami landasan kehidupan berbangsa dan bernegara, nilai-nilai dasar bela negara, penghormatan terhadap lambang-lambang negara, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan dan pembinaan kerukunan menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, ini ada kompetensi dasarnya. Lalu ada indikator keberhasilan. Nah, indikator keberhasilannya kalau kita lihat menjelaskan landasan kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni peserta mampu menjelaskan nilai-nilai dasar bela negara, menjelaskan penghormatan terhadap lambang-lambang negara dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan, menjelaskan pembinaan kerukunan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, lalu pokok bahasan ini sama pada bab ini ya, berisi berkaitan dengan apa namanya itu pokok-pokok bahasan. Lalu ada petunjuk belajar, memang ini diharapkan cermat pada setiap babnya untuk mempelajari nanti ada modul 2 dan modul 3 yang merujuk kepada sikap perilaku bela negara. Nah, itu saya kira pendahuluan yang menggambarkan deskripsi buku ini tentang wawasan kebangsaan dari mulai materi dan bagaimana cara mempelajarinya.